Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mengenai relasi dan fungsi. Nah, hari ini ada dua pembahasan ya anak-anak, yaitu relasi dan fungsi. Nah, adapun kompetensi dasarnya yaitu mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Adapun indikator pembelajarannya yaitu yang pertama menentukan bentuk penyajian relasi dan yang kedua menentukan ciri-ciri fungsi. Nah, tujuan pembelajarannya apa hari ini? Nah, hari ini tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menentukan bentuk penyajian relasi dan dapat menentukan ciri-ciri dari suatu fungsi dengan tepat. Nah, yang pertama, Ibu akan membahas mengenai relasi. Sebelum kalian memahami apa itu relasi, coba perhatikan gambar di bawah ini ya. Nah, di sini ada 4 gambar hewan. Yang pertama kuda, yang kedua gajah, yang ketiga kerbau, dan yang keempat sapi. Nah, anak-anak, coba kalian amati dari keempat gambar di atas. Adakah hubungan yang tepat untuk menyatakan gambar tersebut? Nah, ya betul sekali ya. Keempat gambar di atas bisa dinyatakan dengan hubungan hewan berkaki 4, kemudian hewan pemakan rumput, kemudian apa lagi anak-anak? Ya, kalian bisa cari sendiri ya hubungannya. Nah, Ibu lanjutkan. Jadi, apa itu relasi? Ya, relasi itu berkaitan dengan hubungan. Tadi Ibu sudah memberikan ilustrasi dari slide sebelumnya, yaitu yang 4 gambar hewan. Nah, relasi ini berkaitan dengan hubungan. Lalu, apa itu relasi dalam matematika? Ya, betul sekali. Relasi adalah relasi himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang menghubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Ini anak-anak untuk definisi relasi dalam matematika. Nah, kemudian selanjutnya Ibu berikan contohnya. Misalkan Ibu di sini mempunyai himpunan A yang terdiri dari anggotanya Ade, Budi, Cici, dan Dodo. Nah, sebelumnya anak-anak, Ibu akan menegaskan ke kalian bahwa untuk menuliskan himpunan harus ditandai dengan kurung kerawal di awal dan kurung kerawal di akhir. Ingat ya anak-anak, kalau himpunan itu penulisannya harus ada tanda kurung kerawal. Nah, kemudian Ibu punya lagi himpunan B yang terdiri dari anggotanya soto, sate, bakso, dan pecel. Nah, coba anak-anak, dari dua himpunan ini, relasi yang mungkin untuk memasangkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B, apa ya anak-anak kira-kira? Ingat ya, dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Bagaimana anak-anak? Sudah mendapat relasi yang mungkin untuk memasangkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B? Nah, di sini Ibu sudah mendapatkan relasi yang mungkin bisa memesan, kemudian menyukai, kemudian menjual, kemudian membeli, dan lain sebagainya. Nah, Ibu contohkan ya untuk membacakannya. Kita dari relasinya itu dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Misalnya Ibu di sini ambil contoh relasinya menyukai. Ingat ya, dari himpunan A ke anggota himpunan B. Misalnya, Ade menyukai soto, kemudian Budi menyukai sate, Cici menyukai bakso, dan Dodo menyukai pecel. Nah, seperti itu anak-anak contohnya. Kemudian, lanjutkan ya. Lalu, bagaimana cara menyatakan relasi?
Nah, cara menyatakan relasi di sini ada 3, yaitu yang pertama diagram panah, kemudian yang kedua himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga diagram kartesius. Nah, untuk yang pertama yaitu cara menyatakan relasi dengan diagram panah. Tadi Ibu mengambil contoh, yaitu relasinya menyukai. Anggota himpunan A-nya tadi Ade, Budi, Cici, dan Dodo. Nah, anggota himpunan B-nya yaitu soto, sate, bakso, dan pecel. Tadi ingat ya anak-anak, tadi relasinya itu menghubungkan dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Di sini juga terlihat jelas bahwa panahnya itu dari A menuju ke B. Nah, coba Ibu akan memasangkannya. Yang pertama, Ade menyukai. Dari himpunan A ya, Ade menyukai sate. Nah, panahnya ini dari Ade menuju sate, karena dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Kemudian, Budi menyukai soto. Budi menyukai soto. Kemudian, Cici menyukai bakso. Kemudian, Dodo menyukai sate. Dan Dodo juga menyukai pecel. Nah, seperti itu anak-anak untuk cara menyatakan relasi dengan diagram panah. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Ya, sudah paham? Ibu lanjutkan ke cara menyatakan relasi yang kedua, yaitu himpunan pasangan berurutan. Nah, di sini tadi kita sudah menyatakan relasi, cara menyatakan relasi dengan diagram panah. Nah, ini Ibu sudah ada gambarnya ya anak-anak di sini, tertera gambarnya. Nah, untuk himpunan pasangan berurutan, anak-anak ingat himpunan tadi harus ditandai dengan kurung kerawal di awal dan kurung kerawal di akhir. Pasangan berurutan. Anak-anak sebelumnya sudah mempelajari mengenai koordinat kartesius. Nah, masih ingat tidak pasangan berurutan itu seperti apa? Pasangan berurutan pada koordinat kartesius itu terdiri dari X, Y. Nah, dalam relasi pasangan berurutan itu dilihat dari tergantung relasinya. Tadi relasi yang menghubungkannya dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Berarti pasangan berurutannya dari A dulu, B. Nah, awas anak-anak, pasangan itu berarti terdiri dari 2, ya. Seperti yang sudah dipelajari pada koordinat kartesius. Nah, di sini tadi Ade itu menyukai sate. Berarti kita ubah dari diagram panah ini ke himpunan pasangan berurutan. Ade menyukai sate. Ade, sate. Kemudian Budi menyukai soto. Budi menyukai soto. Kemudian Cici menyukai bakso. Nah, Dodo nih. Anak-anak Dodo itu menyukai 2 makanan. Tetapi tidak boleh dituliskan Dodo, sate, pecel. Tidak boleh. Karena di sini himpunan pasangan berurutan. Berarti harus berpasangan. Tadi pasangannya itu tadi Ibu sudah jelaskan, yaitu A, B. Karena relasinya itu dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Berarti Dodo, sate, dan Dodo, pecel. Dodo menyukai sate, Dodo menyukai pecel. Seperti itu anak-anak untuk cara menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya? Paham? Ibu lanjutkan ke cara menyatakan relasi. Menyatakan relasi dengan diagram panah dan himpunan pasangan berurutan. Sini Ibu sudah menampilkan cara menyatakan relasi dengan diagram panah. Nah, kita akan ubah ke dalam diagram kartesius. Nah, kalian tidak asing kan diagram kartesius? Kata kartesius kalian sudah mempelajarinya pada bab 2, yaitu koordinat kartesius. Nah, kalau koordinat kartesius anak-anak terdiri dari apa saja? Sumbu apa saja? Ya, sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X. Nah, sumbu X ini yang horizontal dan sumbu Y itu yang vertikal. Nah, di sini dalam relasi
sumbu X itu anggota himpunan yang pertama, yaitu anggota himpunan A. Dan sumbu Y yaitu anggota himpunan B. Yang terdiri dari siapa saja anggota himpunan A? Ade, Budi, Cici, dan Dodo. Dan anggota himpunan B, soto, sate, bakso, dan pecel. Nah, anak-anak, kalian menuliskannya harus berurutan ya. Di sini soto, sate kan soto, sate, bakso, dan pecel. Soto, sate, bakso, dan pecel ya. Nah, kita hubungkan. Tadi Ade itu menyukai siapa ya? Iya, Ade menyukai sate, kemudian Budi menyukai soto, kemudian Cici menyukai bakso, Dodo menyukai pecel, dan Dodo juga menyukai sate. Nah, kita sudah mempelajari cara menyatakan relasi dengan 3 cara, yaitu diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Nah, mudah kan anak-anak? Bagaimana? Paham ya? Paham nih pasti di rumah. Kemudian, Ibu lanjutkan. Contoh relasi. Di sini ada contoh relasinya yaitu kuadrat dari dan faktor dari. Ini yang pertama dulu ya anak-anak. Untuk contoh relasi yang kuadrat dari, anggota himpunan A, relasinya dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B dengan relasinya kuadrat dari. Lihat tanda panahnya tadi anak-anak. Ini dari A menuju B, berarti relasinya dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Coba kuadrat dari. Kita pasangkan ya anak-anak, kita hubungkan. 4 itu kuadrat dari berapa ya? Ya, 4 kuadrat dari 2, kemudian 9 kuadrat dari 3, kemudian 16 kuadrat dari 4, dan 25 kuadrat dari 5. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham? Iya, paham ya? Sekarang ke contoh yang kedua, yaitu relasinya faktor dari. Dari anggota himpunan P menuju ke anggota himpunan Q dengan relasi faktor dari. Lihat tanda panahnya ya anak-anak. Nah, sekarang kita hubungkan 3 faktor dari 6, kemudian 4 faktor dari 4, kemudian 5 faktor dari, ya, ketinggalan 4 juga faktor dari 8 ya anak-anak. Lupa nih, langsung ke 5. Nah, udah nih ya, kita udah hubungkan 4 faktor dari 8. Kemudian 5 faktor dari 10. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya? Ibu sudah berikan contoh nih, relasi kuadrat dari, faktor dari. Tadi makanan kesukaan ya anak-anak. Gimana? Paham ya? Kemudian Ibu akan lanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang fungsi. Nah, anak-anak, apa sih itu fungsi? Fungsi dari A ke B adalah anggota himpunan A memetakan tepat satu ke anggota himpunan B. Nah, itu kan definisinya ya anak-anak. Lalu ciri-ciri fungsi itu apa ya? Nah, ciri-ciri fungsi yang pertama yaitu anggota A mempunyai pasangan semua. Kemudian anggota A mempunyai pasangannya harus satu. Maksudnya bagaimana? Nah, yang pertama dulu ya. Anggota A punya pasangan semua. Berarti anggota himpunan A itu tidak boleh jomblo. Karena harus memasangkan semua. Kemudian anggota A harus punya pasangannya harus satu. Nah, artinya dia nggak boleh selingkuh anak-anak. Harus memetakan tepat satu pada anggota himpunan B-nya. Nah, mungkin masih bingung ya anak-anak? Ibu akan berikan contohnya. Nah, sebelum Ibu berikan contohnya, di sini Ibu mempunyai ilustrasi. Nah, ini ceritanya ada 4 orang anak yaitu Leo, Andi, Safira, dan Linda sedang berada pada kantin sekolah. Nah, ini terjadi sebelum pandemi ya anak-anak. Karena ini tidak jaga jarak nih. Gak boleh ya kalau saat pandemi itu
berkumpul. Nah, ini terjadi sebelum pandemi. Misalnya di sini di kantin sekolah ini ada penjual nasi goreng, penjual sate, terus ayam geprek, kemudian bakso. Nah, di sini 4 orang anak ini, Leo, Andi, dan Safira, dan Linda, terjadi percakapan. Apa ya? Kita simak percakapannya. Yang pertama, Leo menyatakan bahwa, "Halo Andi, kamu mau beli makan apa hari ini?" Kemudian Andi menjawab, "Aku mau makan kesukaan aku, nasi goreng Leo. Kalau kamu apa?" Nah, Leo menjawab, "Tentu saja, aku mau makan bakso, makanan kesukaanku. Hei Safira dan Linda, kalian mau makan apa?" Nah, dan Safira menjawab, "Kalau kita mau makan sate, kita berdua sama-sama makanan kesukaannya sate. Kemudian, yuk kita makan." Nah, anak-anak, dari percakapan tadi, pembahasannya kira-kira tentang apa ya? Iya, betul sekali, tentang makanan kesukaan. Mereka ingin makan dengan makanan kesukaannya. Nah, makanan kesukaan ini bisa kita jadikan relasinya, hubungannya. Dan Leo, Andi, Safira, dan Linda, di sini misalkan ibu memisalkan ini anggota himpunan A. Leo, Andi, Safira, dan Linda ini anggota himpunan A. Kemudian nasi goreng, sate, ayam geprek, bakso, itu ibu di sini memisalkan dengan anggota himpunan B. Nah, di sini untuk fungsinya memetakan dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B dengan relasi makanan kesukaan. Coba, tadi Leo itu makanan kesukaannya apa ya anak-anak? Ya, Leo, makanan kesukaannya nasi goreng. Kemudian Andi makanan kesukaannya bakso. Kemudian Safira makanan kesukaannya sate. Kemudian Linda makanan kesukaannya sate juga. Nah, dari ilustrasi ini, apakah merupakan pemetaan anak-anak? Coba kita telaah dari 2 ciri-ciri fungsi yang tadi. Yang pertama, anggota A harus mempunyai anggota A harus punya pasangan semua. Nah, anggota A kan tadi terdiri dari Leo, Safira, Andi, dan Linda. Nah, sudah mempunyai pasangan semua anak-anak? Ya, betul sekali. Sudah punya pasangan semua. Masing-masing punya makanan kesukaan. Nah, kemudian yang ciri-ciri yang kedua yaitu anggota himpunan A harus punya pasangannya satu. Di sini apakah anggota himpunan A-nya ada yang 2? Memetakan 2? Maksudnya di sini anggota himpunan A-nya kan Leo, Safira, Linda, dan Andi. Nah, apakah Leo mempunyai makanan kesukaannya 2? Andi juga mempunyai makanan kesukaan 2? Dan lain sebagainya, Safira dan Linda juga? Tidak. Berarti ilustrasi ini merupakan fungsi. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham? Nanti Ibu berikan contoh kembali ya. Selanjutnya. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh fungsi dan bukan fungsi. Ibu akan memberikan contoh fungsi dan bukan fungsi. Jadi, dalam bentuk diagram panah, mana saja yang merupakan fungsi dan mana saja yang bukan fungsi. Nah, yang diagram panah pertama dulu. Dilihat. Ini fungsinya memetakan dari A ke B. Nah, ini kan panahnya A menuju B. Dari anggota himpunan A dan anggota himpunan B, apakah merupakan fungsi anak-anak? Iya, fungsi. Betul sekali. Kenapa fungsi? Karena anggota himpunan A tepat memetakan satu pada anggota himpunan B dan anggota himpunan A ini mempunyai pasangan semua. Nah, anak-anak, anggota himpunan A ini nanti selanjutnya pada materi berikutnya akan disebut sebagai domain
Dan anggota himpunan B ini akan disebut kodomain. Kemudian Ibu berikan contoh lagi. Diagram panah yang kedua yaitu anggota himpunan A-nya P, Q, R masih sama dan anggota himpunannya B-nya 1 dan 4. Nah, fungsinya juga sama, memetakannya dari A ke B. Karena ini panahnya ya anak-anak, lihat. Dari diagram panah yang kedua, apakah merupakan fungsi anak-anak? Iya, bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena tidak memenuhi ciri-ciri fungsi, yaitu anggota himpunan A-nya ada yang tidak memetakan, yaitu R. Coba Ibu berikan contoh lagi untuk diagram panah yang ketiga. Nah, kalian amati ya dari anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Ini memetakannya dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Apakah merupakan fungsi anak-anak? Iya, bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Kita telaah lagi ke ciri-ciri fungsi. Apa yang salah? Iya, betul sekali. Di sini, anggota himpunan A atau domainnya ada yang memilih lebih dari satu, yaitu Q. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Satu lagi deh, Ibu kasih contoh. Diagram panah yang keempat, anggota himpunan A dan B-nya masih sama seperti diagram panah ketiga. Nah, kalian amati. Ini memetakan dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Apakah merupakan fungsi anak-anak? Ya, betul sekali merupakan fungsi. Karena memenuhi dua ciri-ciri fungsi yang tadi sudah dijelaskan ya anak-anak. Nah, Ibu akan berikan contoh lagi agar kalian lebih memahami mengenai fungsi dengan bentuk lainnya. Ini bentuk diagram panah. Ibu akan berikan contoh dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Nah, di sini untuk membedakan fungsi atau bukan fungsinya bagaimana, Bu? Coba kalian amati ya. Di sini anggota himpunan A-nya siapa saja anak-anak? 1 dan 2. Bu, ini kan 2 kali gitu. Nah, 2 kali juga tadi ingat contoh yang pertama. Itu sebenarnya mempunyai satu anggota yaitu 2, tetapi memetakan ke 2 yaitu ke 4 dan ke 5. Di sini anggota himpunan A-nya 1 dan 2. Anggota himpunan B-nya 3, 4 dan 5. Lihat anak-anak, coba kalian telaah. Di sini anggota himpunan A-nya ada yang memilih 2, yaitu 2 ke 4 dan 2 ke 5. Jadi, apakah merupakan fungsi anak-anak? Iya, betul sekali. Bukan fungsi. Kenapa? Anggota himpunan A-nya ada yang memetakan lebih dari satu. Nah, kemudian Bu berikan contoh lagi. Himpunan pasangan berurutan yang berikutnya. Di sini anggota himpunan A-nya siapa? 1, 2, dan 3. Anggota himpunan B-nya 3, 4, dan 5. Nah, anak-anak dari himpunan pasangan berurutan yang kedua ini apakah merupakan fungsi? Iya, fungsi. Kenapa? Tadi pertama, anggota himpunan A-nya memetakan tepat satu ya anak-anak. Tidak ada yang sama kan? 1, 2, 3 yang depannya. Kemudian kalian fokus pada yang depannya, yaitu anggota himpunan A-nya. Kalau di sini ada. Nah, lihat contoh yang pertama. 1, 2, 2. Berarti 2-nya kan memetakan ke 2 kan? Yaitu 4 dan 5. Nah, coba pada contoh yang kedua di sini 1, 2, 3. Tidak ada yang sama kan? Berarti anggota himpunan A-nya memetakan tepat 1. Nah, kemudian anggota himpunan A-nya juga punya pasangan semua yaitu 1 ke 3, 2 ke 4, 3 ke 5. Nah, coba Ibu berikan contoh kembali. Himpunan pasangan berurutan yang berikutnya. Nah, di sini anggota himpunan A-nya yaitu 1,
2, 3, 4. Anggota himpunan B-nya hanya 5 saja ya anak-anak. Jangan ditulis 5, 5, 5, 5, 5. Jangan ya, karena di sini anggota himpunan B-nya yaitu hanya 5 saja. Tetapi 5 ini dipetakan dengan 1, dengan 2, dengan 3, dengan 4. Jadi 1 memetakan ke 5, 2 memetakan ke 5, 3 memetakan ke 5, 4 memetakan ke 5. Nah, ini merupakan fungsi bukan ya anak-anak? Fungsi. Kenapa fungsi? Nah, ingat tadi kita fokus kalau himpunan pasangan berurutan itu fokus ke anggota himpunan A-nya. A-nya di sini tidak ada yang sama kan anak-anak? 1, 2, 3, 4. Tidak ada yang sama. Berarti anggota himpunan A-nya memetakan tepat 1. Kemudian anggota himpunan A-nya punya pasangan semua yaitu 5. Nah, ada yang tanya, Ibu, tapi kan 5-nya itu dipilih semua Bu dengan 1, 2, 3, 4. Nah, anak-anak ingat, ciri-ciri fungsi itu kita fokus pada domain. Domainnya harus memetakan tepat 1 dan domainnya harus punya pasangan semua. Artinya pada anggota himpunan A untuk contoh yang di sini. Ibu berikan contoh lagi, 1. Nah, di sini ada himpunan pasangan berurutannya seperti ini anak-anak. Apakah merupakan fungsi? Iya, bukan fungsi. Kenapa? Di sini anggota himpunan A-nya ada yang memilih lebih dari 1, yaitu A ke K, A ke M, A ke M. Bagaimana? Sudah paham ya anak-anak untuk contoh fungsi dan bukan fungsi pada himpunan pasangan berurutan. Yang satu lagi, Ibu akan berikan contoh fungsi, membedakan fungsi dan bukan fungsi pada diagram Kartesius. Nah, coba anak-anak kalian amati dari diagram Kartesius yang ini, apakah merupakan fungsi? Nah, di sini anggota himpunan A-nya, anggota himpunan A, dan ini anggota himpunan B. P memetakan kedua, Q memetakan ketiga, R memetakan ke 1, S memetakan ke 3. Nah, ini merupakan fungsi bukan anak-anak? Iya, fungsi. Kenapa? Di sini anggota himpunan A-nya mempunyai pasangan semua dan anggota himpunan A-nya memetakan tepat 1, kedua, ketiga, ke 1, R-nya ke 1, S-nya ke 3. Nah, kalian fokus di sininya, di titik-titiknya. Kan memetakan tepat 1 ya anak-anak? Nah, untuk yang anggota, mohon maaf, untuk contoh yang berikutnya. Nah, dari diagram Kartesius yang kedua, apakah merupakan fungsi anak-anak? Ini anggota himpunan A, dan ini anggota himpunan B. Sumbu X anggota himpunan A dan sumbu Y anggota himpunan B. Nah, apakah merupakan fungsi anak-anak? Ya, ini bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Kalian lihat titik-titiknya. Nih, anggota himpunan A, yang P memetakan kedua. Q memetakan ke 1 dan Q memetakan ke 3. Nah, Q-nya ada 2 titik nih. Ini bukan merupakan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota himpunan A yang memetakan lebih dari 1, yaitu Q. Itu anak-anak. Bagaimana? Sudah paham ya anak-anak? Untuk membedakan fungsi dan bukan fungsi dalam diagram panah, himpunan pasang berurutan, kemudian Kartesius. Nah, kalau sudah paham, Ibu lanjutkan. Jadi, bisa dikatakan bahwa setiap fungsi itu dinamakan relasi, tetapi tidak semua relasi bisa dikatakan sebagai fungsi. Nah, rangkumannya yaitu kata relasi berarti hubungan. Secara matematis, relasi himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang menghubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Kemudian, cara menyatakan relasi itu tadi ada 3. Diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram Kartesius. Fungsi. Fungsi dari anggota himpunan A ke B adalah anggota himpunan A memetakan tepat 1 ke anggota himpunan B. Anak-anak di sini, Ibu berikan soal untuk kalian sebagai pelatihan.
himpunan berikut. P, anggota himpunan P terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4. Dan anggota himpunan Q-nya 1, 3, 4, dan 5. Jika X, Y, jika X, Y dengan X anggota P dan Y anggota Q, maka relasinya yaitu Y sama dengan X ditambah 1. Dari relasi tersebut, nyatakan ke dalam diagram. Nah, ini sebagai latihan kalian ya. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Tetap jaga jarak. Jaga kesehatan, selalu cuci tangan, dan selalu memakai masker apabila keluar rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.